Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu. Saya ucapkan selamat bergabung pada kelas praktikum Linux System Administrator. Oke, perkenalkan nama saya Yosef Fajar Arifin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi untuk pertemuan pertama pada perkuliahan praktikum Linux System Administrator. Sebelum mulai menjelaskan, saya akan menerangkan apa saja sih yang akan kita pelajari pada perkuliahan ini. Beberapa yang akan kita bahas pertama adalah pengenalan Linux itu sendiri beserta distribusi atau yang sering kita bilang distro ya. Kemudian ada di sini cara proses instalasi yang ya kemungkinan kalian sudah pada paham. Kemudian nanti kita juga di sini akan mengenal susunan direktori pada Linux itu seperti apa. Kemudian ada penjelasan mengenai dasar shell Linux dan perintah-perintahnya. Kemudian nextnya ada pengolahan hak izin akses file dan direktori. Kemudian ada pembuatan user group. Berikutnya ada mengubah kepemilikan file serta direktori. Kemudian ada sedikit pembahasan mengenai IP address, setting IP address, kemudian hostname, pemakaian data dan lain-lain. Kemudian di sini ada lagi tentang SSH, setting security yang bisa terbilang baru di perkuliahan ini. Jadi nanti ada paket bin, DNS server, setting DNS server, membuat layanan web server, dan setting proxy server mail server. Itu mungkin pembahasan yang akan kita lalui. Untuk yang pertama kita mulai dari pengenalan Linux terlebih dahulu. Oke, sebagai informasi, Linux yang akan kita bahas di sini adalah Linux CentOS atau Community Enterprise Operating System, di mana kita mulai dari sejarahnya. Untuk Linux sendiri sejarahnya ya sudah umum, kalian juga mungkin sudah paham. Ini saya ambil dari sumber linux.or.id/sejarah dan perkembangan Linux.nl. Nah, di situ dijelaskan bahwa Linux adalah satu sistem operasi yang sifatnya multi-user dan multitasking. Dia juga dapat berjalan di berbagai platform, termasuk prosesor yang keluaran dari Intel. Oke, Linux ini termasuk sistem operasi yang cukup baik. Ya bisa dibilang bisa bersaing dengan sistem operasi lain seperti Apple, Microsoft, Nokia dan lain-lain. Kemudian untuk Linux sendiri ini awal mulanya perintisnya adalah Linus Torvalds yang mempunyai nama lengkap Linus Federici Torvalds. Ini seorang rekayasawan perangkat lunak asal Finlandia. Nah, ini orang yang pertama kali membuat atau merintis sistem operasi Linux ini. Oke, kita balik lagi. Kemudian sekarang untuk Linux ini udah banyak turunannya. Nanti kita bahas beberapa. Mungkin teman-teman udah pada paham. Salah satunya adalah ini tadi CentOS. Kemudian ada lagi Ubuntu dan lain-lain ya. Banyak versinya. Ada juga yang dikembangkan di Indonesia seperti Blangon, Dracos kalau nggak salah, banyak lah. Silakan nanti teman-teman searching untuk lebih jauh mengenal tentang distro Linux yang dikembangkan di Indonesia. Oke, next. Nah, di sini ada alasan kenapa sih kalian harus belajar Linux. Kan sudah ada sistem operasi yang gampang gitu ya, yang user friendly. Ya, mungkin selama ini termasuk saya gitu pakai sistem operasi Windows. Nah, ada beberapa alasan kenapa Linux ini harus kita pelajari, terutama bagi teman-teman yang kuliah di jurusan teknik ya. Yang pertama adalah Linux ini bebas digunakan, artinya dia memiliki lisensi yang bebas, itu tidak diperjualbelikan. Jadi tiap orang bisa membuildnya dari awal, dari nol, bisa ditambahin apapun, bisa dikembangkan seperti apapun. Ya, tentunya dengan rules yang sudah ditentukan sendiri oleh Linux. Di sini perangkatnya bebas, artinya bisa kita gunakan, kemudian bisa dipelajari dengan bebas juga untuk mempublikasikan program tersebut. Kemudian yang poin kedua adalah karena tadi perangkatnya ini bebas lisensi gitu ya, pastinya tidak akan menghabiskan banyak uang. Nah, ya udah tinggal download, install, selesai. Itu yang poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah lebih stabil. Nah, biasanya untuk Linux ini alasannya kenapa dia lebih stabil karena memang
dikembangkan untuk menangani hal-hal khusus. Jadi biasanya nih untuk server pertama kali komputer itu dinyalakan, kemudian di setting dan seterusnya, dia tanpa harus di reboot dan komputer ini nyala terus itu. Jadi bisa dibilang lebih stabil karena ya bisa dibuat untuk menangani satu hal yang khusus. Kemudian yang poin berikutnya adalah poin 4, karena dikembangkan secara khusus jadi bisa lebih cepat, lebih ringan gitu. Selain itu, jika terkendala masalah di Linux ini, dia punya komunitas yang cukup besar. Kemudian selain itu juga mendukung banyak bahasa pemrograman bagi teman-teman yang senang ngoding atau seorang programmer. Kemudian selain itu terdapat banyak varian atau terdapat banyak distro. Poin berikutnya adalah memiliki tampilan yang menarik. Kemudian selain itu dia juga dapat di customize. Itu beberapa alasan kenapa kalian harus belajar. Oke, berikutnya pembahasan mengenai CentOS atau Community Enterprise Operating System. Nah, si CentOS ini merupakan pengembangan atau varian dari Linux. Kalau bisa dibilang mungkin cabang gitu ya, cabangnya Red Hat varian atau RHEL. RHEL ini atau bisa kita perpanjang atau kita artikan sebagai Red Hat Enterprise Linux. Jadi diawali tahun 2003, ini tujuan dikembangkan dari CentOS ini adalah untuk operasi skala perusahaan. Jadi memang dikembangkannya si sistem operasi ini, CentOS ini, untuk di satu perusahaan. Untuk itu CentOS membangun ulang dengan memanfaatkan sumber dari Red Hat itu, kemudian menjadikan sebuah distribusi Linux dengan kualitas dan kompatibilitas yang nyaris sama, di samping menyediakan perbaikan security, kemudian paket software. Selain itu, CentOS juga merupakan distribusi Linux terbanyak yang digunakan untuk software. Kemudian CentOS aktif dikembangkan oleh kelompok tim inti dan didukung oleh komunitas pengguna skala besar. Jadi kalau nggak salah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat, ada CentOS.org, bisa nanti kunjungin websitenya. Next, jadi di dalam Linux itu ada struktur directory atau ada banyak folder. Jadi susunan direkturnya itu biasanya isinya apa aja. Isinya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke, kita langsung masuk ke perintah-perintah dasar. Maksudnya perintah dasar ini jadi semacam belajar komputer dari awal gitu. Teman-teman nanti kita belajar perintah-perintah dasarnya. Nah, perintah ini kebanyakan kita akan jalankan dalam mode command line atau kalau di Windows itu MD gitu ya. Tapi kalau di sini bilangnya CLI atau command line. Perintah dasar tersebut yang pertama ada PWD. PWD ini adalah digunakan untuk menentukan atau untuk melihat posisi aktif, biasanya pada struktur directory. Jadi PWD ini digunakan untuk melihat posisi aktif. Kita lagi ada directory. Kemudian ada lagi LS. Nah, untuk LS ini fungsinya untuk mengecek isi sebuah directory. Misalkan kita masuk ke dalam folder A, nah kemudian kita ketikkan perintah ls ini, nah nanti akan memperlihatkan seluruh isi yang ada pada folder ini. Itu. Kemudian ada CD. CD ini digunakan untuk masuk atau keluar dari directory atau folder. Nah, biasanya CD ini juga sama sih perintahnya seperti yang di Windows. Kemudian nanti kita akan coba membuat user baru. Jadi kayak semacam kalian bikin user name baru untuk membiarkan orang lain login ke dalam komputer. Untuk perintah dasarnya pembuatan user itu syaratnya adalah kalian harus berada pada posisi root atau super admin. Nah, baru nanti dari posisi super admin kalian bisa buat akun user baru. Perintahnya adalah add user, add user, tapi nama usernya. Kemudian untuk memberikan password kalian ketikkan juga passwd, passwd, kemudian pasti nama usernya, jangan langsung kalian ketikkan passwordnya. Jadi kalian akan memberikan password untuk user tersebut, maksudnya seperti itu. Baru nanti setelah di enter, nah teman-teman baru masukkan passwordnya. Setelah di enter lagi, minta retype. Jadi biasanya untuk pengetikan password itu nggak akan kelihatan sama sekali. Tapi ketikin aja nanti kalau memang sesuai
masukkan dengan retype-nya nanti sukses. Tapi kalau misalkan tidak sesuai berarti harus di setting ulang untuk password. Nanti kalau memang sukses akan muncul pesan di situ your account successfully created biasanya. Nah, baru nanti dari situ kita coba login atau masuk ke dalam user yang telah kita buat. Nanti di dalamnya kita bikin directory, kemudian keluar masuk directory dan lain-lain. Jadi bisa kita coba. Untuk di pertemuan pertama ini materinya sampai pembuatan directory, dimana untuk proses pembuatan directory-nya perintahnya adalah di sini ada mkdir atau mixdirectory. Perlu diperhatikan untuk pembuatan directory, misal kita mau membuat hanya satu directory, berarti ketika nama directory-nya tanpa diisi spasi. Karena kalau misalkan dipisah spasi itu sama saja seperti kalian akan membuat directory lebih dari satu. Contohnya yang poin kedua ini, dimana mkdir nama directory ini khusus untuk pembuatan satu buah directory atau satu buah folder. Nah, sedangkan untuk membuat lebih banyak folder itu kalian tinggal pisahkan dengan menggunakan spasi seperti ini. Baik, untuk perintah dasar di pertemuan pertama mungkin sampai di sini. Lanjut kita coba mempraktekannya ya. Ini saya coba buka di virtual machine, virtual box. Di sini sudah saya install CentOS 7. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah di halaman CentOS 7. Ini kita ada link not list. Nah, kalau misalnya ini kita klik, kita bisa login sebagai super admin. Jadi cara masuknya kita ketikkan di sini terus, kemudian passwordnya. Kita tunggu proses loginnya. Baik, ini tampilan dari CentOS 7. Nah, kebetulan yang saya usaha adalah yang Canon, jadi yang ada tampilan GUI-nya. Oke, kita sudah masuk ke halaman admin. Di sini kita cek CLI-nya atau command line-nya di menu klik kanan, kemudian yang open. Nah, di sini kita login sebagai root atau sebagai admin. Nah, misalkan tadi kan ada user John gitu ya. Nah, kita bisa langsung loncat dari root ini masuk ke user John karena posisi kita ada di paling atas. Jadi kita bisa masuk ke user yang ada di bawah-bawahnya. Nah, kita coba echo spasi John. Ini ya. Nah, secara otomatis ini sudah masuk. Nah, di sini pun kita bisa lihat cek usernya si John, ada dia punya apa aja nanti. Kita balik lagi, tinggal ketikkan exit. Kita akan coba membuat user baru. Nama usernya misalkan LSA 2020 misalkan, itu nama usernya. Perintahnya adalah add user masih LSA 2020. Itu semua aja ya. Nah, kalau tidak ada error, biasanya kalau ada error atau kesalahan biasanya muncul di bawah tadi setelah user, tapi ini nggak ada, berarti berhasil membuat user baru. Berikutnya tinggal kita setting passwordnya. Untuk pembuatan password kita ketikkan keyword di sini masih user. Ini baru kita buat passwordnya untuk si LSA 2020. Pakai password standar ada ya, password gitu ya. Kita sekali lagi ini ada keterangan password katanya seperti itu, tapi nggak apa-apa, suruh meretype password yang tadi kita ketik. Kita ketikkan ulang. All authentication token update. Berarti sudah terbentuk user baru namanya LSA 2020. Sekarang kita coba cek. Kita coba masuk ke user, logout. Baik, nah setelah tadi kita logout, nah di sini sudah terbentuk user baru. Ini LSA 2020 yang tadi kita bikin dari. Sekarang kita mau login ke sini, ketikkan passwordnya. Baik, tampilannya tidak jauh beda dari dari super admin tadi atau root tadi. Ini karena memang dasarnya sama. Baik, ini tampilannya. Kemudian bisa kita cek di halaman atas ini. LSA 2020. Jadi seperti itu. Baik, di sini kita coba buat folder baru
terminal, tapi dari CLI ya. Sebenarnya dari sini juga bisa langsung di kanan di folder gitu, cuma karena kita akan mencoba semuanya dari command line dan coba. Baik, untuk perintah pembuatan directory tadi kita ketikkan keywordnya mkdir spasi nama foldernya. Misalkan kita akan buat folder dengan nama ganjil 1920 atau bisa kita ganjil 1920. Tapi entah nih, karakter seperti ini bisa digunakan atau tidak, kita coba cek. Oke, karena create directory ganjil 19/20. Kenapa? Karena ada karakter khusus yang tidak boleh digunakan untuk pembuatan folder. Jadi kita pakai yang awal saja, berarti ganjil 19. Seperti ini kita coba buat lagi. Tidak ada error di sini, berarti sudah berhasil. Nah, cara mengeceknya, oke, bisa dilihat di sini ada desktop, dokumen, download, ganjil 1920. Barisan yang sudah kita buat folder. Baik. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam folder ganjil 1920 ini. Biasanya adalah cd ganjil 1920. Nah, cirinya kita sudah berada di dalam satu folder. Nah, ini yang berubah di dekor setelah localhost. Ya. Dan kita bisa cek menggunakan perintah pwd. Posisi kita ada di mana? Di sini ada path-nya /home/lsa2020/. Nah, lalu kita mau loncat ke folder lain, misalkan langsung dari ganjil 1920. Caranya bisa bermacam-macam. Misalkan kita keluar satu-satu, misalkan ini jadi spasi titik-titik, dia keluar dari ganjil 1920. Kemudian kita akan masuk ke dokumen, misalkan jadi ketikkan dokumen. Bisa seperti tadi dari ganjil 1920, kita keluar dulu baru masuk lagi. Bisa juga langsung, misalkan dari dokumen kita mau langsung masuk lagi ke ganjil 1920, bisa langsung seperti ini. Jadi spasi titik-titik slash ganjil 1920. Nah, otomatis dia langsung loncat masuk ke ganjil 1920. Jadi asalkan path ini sesuai. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama ini sudah selesai. Untuk materi pertama sampai dengan tadi keluar masuk. Berikutnya saya akan bagikan trik bagaimana sih cara menghapus user yang memang kita sudah tidak digunakan. Tadi aturannya kita harus masuk sebagai root. Misalkan kita akan menghapus user yang join tadi. Nah, dari sini kita bisa langsung loncat masuk ke root. Ini kita keluar dulu. Jadi kita berada di user LSA2020. Nah, kita akan login masuk ke dalam root. Perintahnya adalah su spasi. Nah, kemudian kita masukkan password rootnya. Di sini udah otomatis login sebagai root. Nah, baru kemudian kita akan menghapus user yang join tadi ya. Perintahnya adalah user del spasi min remove spasi nama usernya tadi user del spasi min remove spasi join. Nah, berarti kalau tidak ada error seperti di atas ini, berarti si user join sudah dihapus. Berarti sisanya adalah user yang LSA20. Oke, kita coba lihat. LSA2020 logout. Oke, ini teman-teman, berarti sisanya tinggal user kita yang tadi udah dibuat LSA2020 plus dengan rootnya ya di sini ya. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Ya, demikian pertemuan pertama atau sesi pertama dari praktikum Linux System Administration. Sampai jumpa di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.